Tunggu telah tiba. Rencananya pagi ini Bayu akan pergi ke Surabaya untuk melihat proyek yang tengah dikerjakan oleh perusahaan yang dikelolanya. Sudah siap sayang? Tanyanya saat keluar dari kamar mandi. Sudah mas? Kamu beneran gak mau ikut? Gak mas. Padahal niatku sekalian mau ngajak kamu jalan-jalan ke Bali. Hitung-hitung bulan madu. Ucapnya, seraya memeluk tubuh Mala. Lain kali saja ya mas. Sekarang kan lagi program hamil dan gak boleh terlalu capek kan? Jawab Mala memberi alasan. Yakin nih gak ikut? Aku lama loh di sana. Tanyanya lagi. Yakin mas? Profesi Bayu sebagai kontraktor membuatnya seringkali berpergian keluar kota dan terkadang harus menginap berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Hal itu juga yang membuat Bayu terkadang merasa cemas dan khawatir terhadap Mala jika ditinggal terlalu lama. Terlebih lagi sikap Sarwati yang seringkali berusaha untuk mencelakai Mala. Sebagai seorang istri tentu bukan hal yang mudah saat jauh dari suami tercinta. Akan tetapi kali ini rencananya, Mala akan pergi ke kampung halaman Asri, guna mewujudkan keinginan Bayu untuk memiliki seorang anak. Maafkan sikapku yang kemarin itu ya sayang. Aku tidak berniat untuk menyakitimu. Ucap Bayu penuh sesal. Tidak apa-apa mas, aku mengerti dengan keadaan kita. Doakan semoga saja aku bisa cepat hamil ya. Mala memeluk erat tubuh suaminya itu. Iya sayang, terima kasih atas pengertiannya. Jawabnya sembari mengecup kening wanita itu. Sikap Bayu akhir-akhir ini memang sering berubah-ubah. Kadang baik terkadang marah-marah tidak jelas kepada Mala. Seperti hari ini contohnya, dia begitu sangat menyayangi istrinya seperti sebelum-sebelumnya. Sayang aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Iya mas, tenang saja. Kamu juga baik-baik di sana. Iya sayang. Semoga kerja keras kita semalam membuahkan hasil. Bayu mengelus kepala istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Semoga saja mas. Jawab Mala meyakinkan suaminya. Ya sudah aku berangkat ya sayang. Iya mas. Dah sayang. Mala membalas lambaian tangan suaminya. Setelah mobil Bayu sudah tidak terlihat oleh mata. Wanita itu bergegas masuk untuk mengemasi barang-barang yang nantinya akan dibawa ke kampung halaman. Asri. Asri. Sri. Iya nyonya. Asri berjalan tergesa-gesa menghampiri majikannya itu. Mas Bayu sudah pergi, kita akan berangkat siang nanti. Ucap Mala memberitahu. Tatapinya. Kenapa Sri? Kalau kita berangkat siang, kemungkinan sampai di kampung saya malam harinya. Jawabnya memberitahu. Memangnya kenapa kalau malam gitu? Kamu takut? Bukan karena takutnya. Tapi kenapa? Tanya Mala penasaran. Jalan menuju kampung halaman saya itu sangat jauhnya dan melewati hutan angker. Lalu apa hubungannya dengan perjalanan kita, Sri? Bagaimana caranya aku menjelaskan kepada Nyonya Mala? Ucapnya dalam hati. Perempuan itu terlihat bingung dan hanya diam mematung. Asri? Itunya sering terjadi kecelakaan di hutan itu. Hanya itu saja. Iyanya. Sika, itu masalah gampang. Lagi pula kita naik pesawat bukan naik bus yang bisa berjam-jam lamanya. Sudah sana cepat berkemas, jangan lama-lama ya nanti kesorean. Tapinya. Sudah jangan tapi-tapian, saya mau siap-siap dulu. Iyanya. Perjalanan menuju kampung Asri cukup singkat karena melewati rute penerbangan. Saat ini, Mala dan Asri tengah duduk makan siang di restoran cepat saji yang ada di bandara. Mereka beristirahat sejenak sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke kampung halaman Asri di Desa Rowojoyo. Desa yang terpencil dan cukup jauh dari perkotaan. Asri sejak tadi terlihat gelisah, makan pun terburu-buru. Mala yang heran melihat tingkah Asri akhirnya bertanya. Kamu kenapa Sri? Tanyanya heran. Anu kenapa? Itu. Lidah Asri sejak tadi seperti keluh. Kebelet kencing? Ucapnya menebak. Bukannya. Ya terus kenapa kamu jadi aneh gitu? Maaf Nyonya. Kalau sedang gugup saya memang suka seperti ini. Minum dulu, tenangkan dirimu. Setelah itu baru bicara. Asri mengikuti saran dari Mala. Wanita itu meneguk air dan menarik nafas dalam-dalam.
Cukup beberapa menit lidahnya sudah kembali normal. Sudah enakan? Iyanya. Asri tersipu malu. Nah, sekarang coba kamu ceritakan soal tadi kepada saya. Begini Nyonya, sebaiknya kita berangkat sekarang ke desa saya. Soalnya perjalanan masih jauh, jangan sampai kita kemalaman di jalannya. Ucap Asri memberitahu. Ya ampun Asri, dari tadi cuma mau bilang kayak gitu aja. Tanyanya sedikit kesal. Iyanya. Hehe. Iya sudah kita jalan sekarang kalau gitu. Tapi sebelum itu kita mampir ke minimarket sebentar ya. Iyanya. Ucapnya setuju. Setelah selesai berbelanja, Mala dan Asri segera pergi menuju halte yang tidak jauh dari bandara. Sejak tadi Asri dan Mala tengah duduk menunggu bus. Beberapa sudah banyak yang lewat akan tetapi Mala tidak mau dikarenakan semua bus itu sudah penuh sesak. Asri mulai risau, pasalnya jarum jam Semkain mendekati angka 4. Jika tidak segera mendapatkan bus yang menuju ke desanya, itu artinya mereka akan bermalam di jalan. Perjalanan menuju desa Asri memakan waktu 4 jam jika diukur dari keberadaannya saat ini. Nyonya sebaiknya kita menunggu di depan sana saja. Asri menunjuk tempat yang dia maksud. Kenapa di sana Sri? Kalau sudah jam segini, biasanya sudah tidak ada bus yang lewat ke halte ini laginya. Oh gitu ya? Iya sudah ayo ke sana. Nyonya sini barang-barangnya biar saya bawa. Mala memberi sebagian barang bawaannya kepada Asri. Kemudian mereka berdua berlari menyeberangi jalan raya. Benar saja sesaat setelah mereka sampai, tidak lama bus yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Asri segera melambaikan tangan guna memberhentikan laju mobil itu. Jendela mobil terbuka perlahan. Tampak laki-laki kurus beruban, menyembulkan kepalanya. Mau kemana Endok? Tanya supir yang sudah tua itu. Ke desa Rowojoyo, Pak D. Ucap Asri sopan. Tapi kita nggak lewat sana Endok, soalnya sudah sore. Asri tampak diam, wanita itu tengah memikirkan sesuatu. Tapi kalau mau, nanti saya turunkan di terminal Pasar Jujuhan. Gimana? Iya Pak D, tidak apa-apa. Tanpa pikir-pikir lagi Asri menjawab setuju, tanpa bertanya dulu malah. Ya sudah ayo naik. Ayo Nyonya, kita naik bus ini. Asri menarik tangan majikannya memutar jalan menuju pintu bus itu, dan masuk melalui pintu belakang. Di dalam terlihat penuh, hanya menyisakan satu bangku kosong. Asri memutuskan berdiri dan membiarkan bangku itu diduduki oleh Mala. Suasana bus yang panas dan sempit membuat Mala terlihat tidak nyaman. Wanita itu pun merasa risih dengan tatapan aneh dari beberapa penumpang. Asri sebenarnya mengetahui jika majikannya itu sejak tadi tidak nyaman. Tapi mau bagaimana lagi yang terpenting saat ini adalah bisa sampai di kampungnya dengan aman dan selamat.